Halo teman-teman, selamat datang di video jaringan tumbuhan ya. Selamat menonton. Halo teman-teman, dalam video ini kita akan belajar tentang jaringan tumbuhan. Materi ini penting untuk memahami bagaimana tumbuhan bisa tumbuh, berdiri tegak, dan menjalankan fungsinya. Nah teman-teman, kalau kita zoom, di dalam tumbuhan itu ada banyak sekali loh sel-selnya. Seperti ada xilem yang berfungsi untuk mengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Lalu floem bertugas untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Lalu ada epidermis yang bekerja sebagai lapisan pelindung yang mencegah kehilangan air dan melindungi tanaman dari ancaman lingkungan seperti patogen dan kerusakan fisik. Nah, itu adalah fungsi sel-sel dalam tumbuhan. Di dalam video ini kita akan bahas dari pengertiannya, ciri-cirinya, fungsi, dan macam-macam jaringan tumbuhan. Yuk kita bahas. Sebelum kalian memasuki materinya, alangkah baiknya kalian mengetahui tujuan pembelajaran dulu teman-teman. Setelah menonton video ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan pengertian jaringan tumbuhan dengan baik. Yang kedua, dapat mengidentifikasi ciri-ciri jaringan tumbuhan dengan baik. Lalu yang ketiga, kalian dapat menjelaskan fungsi jaringan pada tumbuhan dengan baik. Dan terakhir, dapat mengelompokkan macam-macam jaringan tumbuhan dengan baik. Nah, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama, ada pengertian jaringan tumbuhan. Yang kedua, ada ciri-ciri jaringan tumbuhan. Yang ketiga, ada fungsi jaringan pada tumbuhan. Lalu yang keempat, ada macam-macam jaringan tumbuhan. Nah, pokok bahasan yang pertama ada pengertian jaringan tumbuhan, teman-teman. Jadi, jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel-sel tumbuhan yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Sel-sel ini bekerja sama untuk menjalankan tugas tertentu dalam tubuh tumbuhan. Nah, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, teman-teman, yaitu ciri jaringan tumbuhan. Sekarang kita bahas ciri-ciri jaringan tumbuhan. Jika dibandingkan dengan jaringan pada hewan, jaringan tumbuhan memiliki beberapa perbedaan yang cukup jelas. Yang pertama, sel penyusunnya terdiri dari sel hidup dan sel mati. Sel mati tetap memiliki fungsi, terutama sebagai penyokong atau penguat tubuh tumbuhan. Berikutnya, jaringan tumbuhan memerlukan energi yang lebih sedikit dibandingkan dengan jaringan hewan, karena tumbuhan tidak banyak bergerak. Dari sisi makanan, tumbuhan bersifat autotrof, artinya bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Untuk pertumbuhannya, jaringan tumbuhan memiliki kemampuan tubuh yang tak terbatas, terutama di bagian-bagian tertentu seperti ujung akar dan batang. Selain itu, jaringan tumbuhan juga memberikan dukungan mekanis atau kekuatan struktural, supaya tumbuhan bisa berdiri tegak. Dan yang terakhir, jaringan tumbuhan terdiri atas beberapa jenis, yaitu jaringan parenkim, jaringan penyokong, jaringan pengangkut, dan jaringan epidermis. Masing-masing memiliki peran penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan. Nah teman-teman, sekarang kita memasuki pokok bahasan yang ketiga, yaitu fungsi jaringan tumbuhan. Setelah mengetahui ciri-cirinya, sekarang kita pelajari fungsi jaringan pada tumbuhan. Setiap jaringan dalam tumbuhan memiliki tugas tertentu yang penting untuk menjaga kehidupan dan pertumbuhannya. Berikut ini adalah beberapa fungsi jaringan pada tumbuhan. Pertama, jaringan berfungsi untuk melindungi bagian tubuh tumbuhan, terutama jaringan epidermis yang berada di permukaan luar akar, batang, dan daun. Kedua, jaringan juga berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan, terutama jaringan meristem yang aktif membelah. Ketiga, ada jaringan yang bertugas untuk memperkuat tubuh tumbuhan, seperti jaringan kolenkim, sklerenkim, supaya tumbuhan bisa berdiri kokoh. Keempat, jaringan pengangkut seperti xilem dan floem membantu mengantarkan air, mineral, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kelima, beberapa jaringan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, seperti pada umbi atau biji. Dan yang keenam, jaringan tumbuhan mendukung berbagai aktivitas penting dalam kehidupan tumbuhan, seperti fotosintesis, respirasi, dan penyimpanan air. Semua fungsi ini saling bekerja sama agar tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak dan tetap hidup dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, yuk kita kerjakan kuis terlebih dahulu. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di samping menunjukkan jaringan pengangkut. Apa fungsi utama dari jaringan ini? A. Melindungi bagian tumbuh-tumbuhan. B. Mengedarkan air dan sari-sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan. C. Menyimpan cadangan makanan. D. Memperkuat batang dan daun. Ya jadi jawabannya B, mengedarkan air dan sari-sari makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Karena tanpa jaringan ini, air dari tanah dan makanan hasil fotosintesis tidak bisa sampai ke bagian-bagian tumbuhan yang membutuhkannya. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang keempat, yaitu macam-macam jaringan tumbuhan.
Tumbuhan memiliki berbagai jenis jaringan yang berbeda, tergantung pada fungsi dan bentuknya. Secara umum, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu jaringan meristem dan jaringan permanen. Yang pertama, ada jaringan meristem. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama, meristem apikal, atau disebut juga meristem ujung. Jaringan ini terletak di ujung batang dan di ujung akar. Fungsinya adalah untuk menyebabkan tumbuhan bertambah tinggi dan akar bertambah panjang karena sel-selnya terus membelah di bagian ujung. Kedua, ada meristem interkalar atau meristem yang terdapat di antara ruas-ruas batang. Meristem ini membantu memanjangkan bagian batang di antara ruas sehingga batang tumbuh lebih panjang. Lalu yang ketiga, ada meristem latelar, yaitu meristem yang berada di sisi samping batang, khususnya di bagian kambium. Fungsi meristem latelar adalah untuk menambah lebar batang atau disebut juga pertumbuhan sekunder. Dengan adanya ketiga jenis meristem ini, tumbuhan bisa bertambah tinggi, panjang, dan juga membesar. Yang pertama, ada parenkim. Jaringan parenkim ditemukan di bagian-bagian lunak tumbuhan, seperti akar, batang, daun, dan bunga. Sel-sel parenkim tersusun longgar dengan ruang antar sel yang cukup besar dan memiliki vakuola besar di bagian tengah. Fungsi utama jaringan parenkim adalah yang pertama, menyimpan cadangan makanan, melakukan fotosintesis, dan membantu tumbuh mengapung pada tumbuhan air. Kedua, ada kolenkim. Memiliki bentuk mirip parenkim, tetapi dinding selnya lebih tebal. Letaknya biasanya di tangkai daun atau bagian muda batang. Fungsinya adalah untuk memberikan dukungan mekanis agar tumbuhan bisa berdiri tegak, terutama saat masih muda. Lalu yang ketiga, ada sclerenchyme. Berbeda dengan dua jaringan sebelumnya, sel-sel sclerenchyme sudah mati saat dewasa. Jaringan ini memiliki dinding sel yang sangat tebal dan mengandung lectin, yaitu zat yang membuatnya menjadi keras dan kuat. Fungsi utama sclerenchyme adalah untuk memberikan kekuatan dan dukungan pada bagian-bagian tumbuhan yang sudah dewasa. Nah, sebelum kalian memasuki kesimpulan, yuk kerjakan studi kasus kenapa daun tanaman ini menguning. Berikut adalah pertanyaan dari studi kasus di atas. Ya teman-teman, tidak berasa ya sudah di akhir video ini. Jadi kesimpulan dari jaringan tumbuhan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama teman-teman. Cirinya antara lain tersusun rapi, memiliki dinding sel, dan bekerja sesuai tugasnya. Jadi jaringan ini penting ya untuk pertumbuhan pengangkutan air dan zat makanan serta perlindungan. Nah teman-teman, ini adalah referensi yang saya pakai untuk membuat video ini teman-teman. Kalian bisa belajar lagi lebih dalam dari referensi ini ya. Nah teman-teman, ini adalah profil pengembang dari video ini ya. Jadi itulah penjelasan tentang jaringan tumbuhan, mulai dari pengertian, ciri-ciri, fungsi, hingga macam-macamnya. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya untuk kalian semua. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dah.